Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenia Septiani dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411033. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan aspek dampak lingkungan hidup. Pengertian. Aspek dampak lingkungan hidup dalam studi kelayakan bisnis adalah kajian tentang pengaruh positif dan negatif suatu usaha terhadap lingkungan. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa usaha tersebut, yang pertama, berkelanjutan. Usaha tidak boleh merusak lingkungan dan harus mampu menjaga keseimbangan alam. Yang kedua, memenuhi peraturan. Usaha harus mengikuti peraturan dan undang-undang tentang lingkungan hidup. Yang ketiga, memiliki dampak positif. Untuk usaha dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, seperti menciptakan ruang hijau, mengurangi polusi, atau meningkatkan kualitas air. Cakupan kajian dampak positif. Yang pertama, dari dampak positifnya penciptaan ruang hijau. Yang kedua, pengurangan polusi. Yang ketiga, peningkatan kualitas air. Yang keempat, pelestarian flora dan fauna. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat. Dampak negatif: pencemaran udara, air, dan tanah, kerusakan ekosistem, gangguan kesehatan masyarakat, dan kemacetan dan kebisingan. Manfaat dalam suatu kajian: membantu para investor dan pengusaha mengambil keputusan yang tepat tentang kelayakan usahanya. Yang kedua yaitu menjadi bahan pertimbangan dalam proses perizinan usaha. Yang ketiga, mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan keberlanjutan usaha. Yang terakhir yaitu meningkatkan citra positif usaha dan membangun kepercayaan masyarakat. Yang metode kajian: yang pertama, analisis mengenai dampak lingkungan atau yang disingkat AMDAL. Kajian mendalam untuk usaha yang berpotensi menimbulkan dampak besar. Yang selanjutnya, kajian lingkungan hidup KLH. Kajian yang lebih sederhana untuk usaha yang berpotensi menimbulkan dampak kecil. Selanjutnya, metode lain: konsultasi dengan ahli lingkungan, survei lapangan, dan analisis data. Dampak yang ditimbulkan oleh AMDAL. Perlu diketahui bahwa AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan hidup AMDAL tersebut bukan merupakan suatu dampak, melainkan sebuah kajian yang bertujuan untuk, yang pertama, memprediksi dampak positif dan negatif suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, menyusun langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Yang ketiga yaitu menjadikan bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan kelayakan suatu rencana usaha atau kegiatan. Dampak positif AMDAL: mencegah kerusakan lingkungan. AMDAL membantu mengidentifikasi dan meminimalkan dampak negatif suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Meningkatkan keberlanjutan usaha. AMDAL membantu memastikan bahwa suatu rencana usaha atau kegiatan dapat berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dampak yang ditimbulkan oleh AMDAL tersebut: membangun kepercayaan masyarakat. AMDAL menunjukkan komitmen pengusaha terhadap kelestarian lingkungan dan membangun kepercayaan masyarakat. Meningkatkan daya saing usaha. Di pasar global, konsumen semakin sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan dan lebih memiliki produk dan jasa dari perusahaan yang ramah lingkungan. Dampak negatif dalam AMDAL tersebut: biaya yang tinggi. Proses AMDAL membutuhkan waktu, tenaga, biaya yang tidak sedikit. Proses yang panjang. Proses AMDAL dapat memakan waktu lama, terutama untuk proyek-proyek besar dan kompleks. Birokrasi yang rumit.
Proses AMDAL dapat terhambat oleh birokrasi yang rumit berbelit-belit. Potensi penyalahgunaan. Kajian AMDAL dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. Thank you.